sudah dikasih Tuhan, seberapa banyak kita akan pada pagi hari ini, kita akan mulai ibadah kita sampai semua bagi berdiri, kita akan ada pujian dengan apa aku balas.
Bolehlah masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita tetap bersukacita. Amin. Biarlah muka-muka kita boleh bersinar, boleh berseri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian dari kemuliaan sampai kemuliaan.
mengagunkan semua puji-pujian. Kiranya pujian ini membawa dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami semua ada karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, di siang hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang nampak ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuntun kami ya Bapa. Jaga dan lindungi kami semua ya Bapa. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Untuk kami lebih meneguhkan iman kami ya Bapa. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan di siang hari. Tuhan memberkatinya dengan berkat yang berlimpah. Hamba-Mu dan keluarganya serta anaknya, Tuhan memberkatinya dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya akan ada Bapak Wakil Gembala, Bapak Crossfit. Haleluya. Patut kita bersyukur di hari ini, hari Minggu yang kedua di bulan Desember di ujung tahun 2022. Kalau masuk di bulan Desember, semuanya umat-umat Tuhan seluruh dunia, gereja sudah sibuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, termasuk gereja GPI Makuria. Pohon Natal telah terpasang, ornamen-ornamen sudah terpasang di awal Desember. Dunia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga hari ini tema khotbah hari ini adalah penyertaan Tuhan sempurna. Mari saya mengajak kita sama-sama membaca dari Injil Matius pertama ayat yang ke-21 sampai ke-23. Matius yang pertama ayat yang 21 mulai. Saya membacakan, secara jemaat boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin. Kita semua di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Janji Allah itu pasti, walaupun seringkali kita suka berontak pada Allah. Janji Tuhan dari zaman dahulu sampai sekarang, penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel, bagaimana Tuhan
Tuhan menyertai bangsa Israel, menjanjikan bangsa Israel itu tanah perjanjian, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Fir'aun. Tetapi dalam perjalanannya bangsa Israel harus melewati sampai 40 tahun. Itu karena pemberontakan. Kita melihat bagaimana Allah itu setia, itu sabar menghadapi bangsa Israel yang telah terpuruk. Allah tetap menyertai bangsa Israel siang dan malam. Ya. Kalau siang Tuhan menyertai bangsa Israel dengan penyertaan payung awan, malam payung api. Ini luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau bangsa Israel tidak berontak, tidak mungkin sampai 40 tahun berjalan di padang pasir. Walaupun saya belum pernah ke sana, tetapi sejarah mencatat itu daerah tempat yang dituju itu nggak begitu jauh. Tidak sampai 40 tahun, cuma hitungan bulan. Nah, bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa atas bangsa Israel? Pemeliharaan Tuhan, Tuhan pelihara, menyiapkan makan minumnya. Perlindungan Tuhan sempurna bagi bangsa Israel. Sampai saat ini Tuhan tetap setia dan sabar membawa umat-umat Tuhan, menyertai umat-umat Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan yang dinyatakan lewat kelahiran Tuhan Yesus memberikan jaminan Allah menyertai kita. Allah menjamin menyertai kita. Mungkin di antara kita dalam hidup dan dunia ini juga banyak menjaminkan hidup kita lewat asuransi, lewat proteksi jiwa, kesehatan dan lain-lainnya. Tetapi asuransi dari Tuhan tidak ada. Yang ada janji dari dunia. Nah, jaminan apa saja yang dapat kita terima dari Allah? Yang pertama adalah jaminan keselamatan dan pengampunan dosa. Firman Tuhan jelas mengatakan di ayat 21 bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mungkin tidak sederhana yang kita cuma baca bagaimana jaminan Tuhan buat kita orang percaya adalah keselamatan dan pengampunan dosa. Tidak ada yang lain selain Yesus yang dapat mengampuni dosa. Kesalahan-kesalahan dunia harus ada hakim, juga ada pengampunan kesalahan. Sampai masuk penjara pun ada pengampunan kesalahan sehingga dipercepat hukuman. Jaminan keselamatan dari Tuhan dan pengampunan dosa itu nyata bagi orang yang percaya pada Yesus. Kita buka Matius 20 supaya kita membaca jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu nyawa menebus bagi banyak orang. Berarti setiap orang yang mau datang dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Tuhan
Tujuan Yesus datang ke dunia itu cuma sederhana, adalah melayani, bukan untuk dilayani. Firman Tuhan jelas. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia berwujud manusia, mungkin saat ini kita tidak duduk bersama memuji Dia. Zaman Nabi tidak sembarangan orang bisa menemukan Tuhan, harus ada proses. Ada orang tertentu masuk ke ruang mahkota pun harus diikat dengan kakinya, dengan rantai supaya tidak sembarangan. Kita di zamannya Yesus yang sudah lahir, dimanapun dan kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini luar biasa kenyataan Tuhan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Seringkali manusia lebih banyak mau dilayani. Maaf, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat orang-orang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang terhormat, orang-orang yang berkedudukan. Coba kalau tidak dilayani dengan baik, ngamuk, marah, siapa lu? Termasuk hamba-hamba Tuhan yang besar mau dilayani. Nah, kita mau belajar bagaimana Tuhan datang ke dunia adalah jaminan Tuhan menyertai orang-orang percaya. Terkadang memang kita anak Tuhan, kata menyertai jelas kok. Arti nama Yesus itu adalah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, terkadang kita juga banyak menghadapi ketakutan. Kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah menyertai kita, ya, ketika kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, cenderung ketakutan khawatir itu nggak boleh lama-lama. Ya, jangan tersimpan sampai-sampai ketakutan itu bisa merenggut kita punya nyawa, bahkan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita percaya Allah menyertai kita, ketika kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, yuk datang kepada Tuhan, minta perlindungan, kekuatan dari Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Kita buka di Yesaya 44 ayat dengan 22, dengan demikian firman Tuhan. Di Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menembus engkau. Jelas firman Tuhan bagaimana Allah menyertai kita, jaminan keselamatan dan penghapusan dosa jelas. Aku, kata Tuhan, telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Banyak sekali secara tidak langsung kita memberontak kepada Tuhan. Pemberontakan kepada Tuhan itu apa sih? Melawan dan segala perintah Tuhan. Sederhana kan? Tak jarang kita tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga maklum loh, saya kan manusia, saya masih manusia, saya masih di dunia, betul.
Tapi jangan bercokol lama-lama di dalam kesalahan itu. Ya, firman Tuhan mengatakan jelas di sini, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Kabut apapun, ya mungkin kalau sering-sering ke puncak dulu mungkin puncak masih kabut, oleh sekarang mungkin udah berkurang. Ya, ditiup angin. Seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kita. Ketika Dia datang ke dunia, tujuannya adalah memberitakan kabar keselamatan, kabar baik, dan akhirnya Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu keunikan kedatangan Tuhan ke dunia. Karena apa? Yesus itu unik karena Dia 100% Allah, 100% manusia. Ketika kita sadar Allah yang kita sembah selalu menyertai kita, ya, jaminan yang dapat kita terima dari Allah adalah keselamatan dan pengampunan dosa. Tidak ada yang Allah yang lain yang dapat menjamin keselamatan dan pengampunan dosa. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, jaminan apa yang dapat kita terima dari Allah? Kedua, jaminan kekuatan menantikan keselamatan. Yang tadi adalah jaminan keselamatan dan pengampunan dosa. Yang kedua, jaminan kekuatan menantikan keselamatan, kita buka di dalam Roma yang pertama ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Roma pertama ayat ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Garis bawahi adalah karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jaminan yang kedua dari Allah menyertai kita adalah kita diberikan kekuatan untuk menantikan keselamatan. Seringkali kita sudah tahu keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, tapi seringkali juga kita dalam kelemahan. Nah, kita punya keyakinan. Keyakinan itu yang kokoh, yang kuat kepada Injil yang tertulis. Jangan menggeser iman kita kepada Kristus cuma karena persoalan. Masalah pasangan hidup seringkali orang menggeserkan imannya. Keselamatan yang sudah diberikan ternyata dia nggak kuat karena pasangan hidup. Banyak anak-anak Tuhan meninggalkan imannya hanya pasangan. Banyak kan? Tapi di sini nggak ada. Karena di sini semua anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Jangan menggeserkan iman kita karena masalah. Karena memberi jaminan kekuatan untuk menantikan keselamatan. Kita menantikan keselamatan datang kepada kita. Sampai kapan? Sampai selama kita masih hidup di dunia. Kita diberikan kekuatan untuk menantikan keselamatan itu. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih menantikan keselamatan. Kenapa? Godaan dunia ini sangat-sangat luar biasa.
Tuhan di mana? Katanya Tuhan Maha Penyembuh. Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Banyak sekali orang-orang di luar sana karena menghadapi tekanan hidup yang luar biasa tinggalkan Tuhan. Akhirnya dia nggak kuat menggantikan keselamatan itu datang kepada dia. Baru 2 minggu kurang lebih yang lalu, koko saya dipanggil Tuhan dalam usia 76 masuk. Bagaimana dia menantikan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada dia. Di masa Tuhannya udah gak bisa ke gereja, jalan pun udah gak bisa karena memang kena salah. Tuhan masih berikan dia kekuatan untuk bisa melihat dengan kacamata firman Tuhan, masih bisa membaca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu ada jaminan keselamatan, memberikan dia kekuatan untuk menantikan keselamatan itu datang kepada dia. Sampai akhirnya dipanggil Tuhan, imannya tidak bergeser. Ketika terakhir saya datang berdoa penyerahan di hari Sabtu, dia masih sempat mengaminkan apa yang didoakan untuk pokok saya. Ini yang kita melihat. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengambil keselamatan itu. Setelah doa hari Senin ya, Senin atau Selasa dipanggil Tuhan, dan kami mau lihat proses tersebut. Nah, kapan giliran kita? Kita tetap meminta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menantikan keselamatan itu datang kepada kita. Amin. Banyak umat Tuhan tidak kuat menghadapi badai percobaan. Bukan kita aja, manusia biasa. Ya, zaman Nabi pun, ya, pernah namanya takut dan khawatir. Kalau dia dari Alkitab, kisah raja tercatat bahwa ya Nabi besar Elia padahal diberikan kekuatan. Nabi Elia pada saat membunuh nabi-nabi Baal nggak sedikit, nggak tanggung-tanggung, 450 nabi-nabi Baal dibunuh oleh Nabi Elia. Nah, ketika itu hanya karena omongan Ratu Ester raja, dia ketakutan dan lari. Betul? Mungkin hari ini kita tidak membaca, mengingatkan bahwa Nabi besar Elia aja pernah merasa takut dan khawatir, akhirnya dia lari. Tetapi ketika dia meresponin, malaikat Tuhan datang kepada dia, menghampiri dia, ketakutan stresnya itu bangkit kembali. Di Raja-Raja 19, kalau 2 Raja-Raja 1 juga kita lihat Nabi Elia, salah satu di antara 2 manusia yang naik kepada Allah itu tidak mengalami kematian. Bayangin, Nabi Elia benar di hadapan Tuhan, ya, diangkat hidup-hidup lewat kereta api dan angin badai, naik ke surga. Itu pun mengalami sebutnya namanya takut dan khawatir. Kalau kita diingatkan menghadapi ketakutan dan khawatir, ya, tetap kita meminta kekuatan Tuhan. Ya, jaminan Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah takut, karena jaminan Tuhan itu Tuhan menyertai.
Nggak main-main. Tuhan sengaja datang ke dunia. Kelahiran Yesus yang kita memperingati setiap bulan Desember, Dia menyertai kita. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Tuhan tidak pernah berjanjikan terus setengah-setengah. Janji Tuhan iya dan amin. Karena Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nggak ada yang lain selain nama Yesus Kristus. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5, kita membacakan firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Pemeliharaan Tuhan di sini jelas, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Jangan lagi kita ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Kepastian jelas. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Sementara berarti selama kita masih hidup di dunia. Berarti Tuhan ingatkan kepada kita, dunia ini cuma sementara. Dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya. Jangan terlampau mempertahankan dunia, pegang erat dunia ini. Apa yang kita punya? Karena dunia ini adalah sementara. Nah, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Beda ya, zaman akhir sama akhir zaman. Zaman akhir itu adalah di penghujung dunia, di penghujung kedatangan Tuhan. Kalau akhir zaman selesai, sudah nggak ada. Jadi sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, kita saat ini sudah masuk di zaman akhir. Baik itu zaman akhir yang kita nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maupun zaman akhir kita menantikan Tuhan panggil kita kembali. Jelas firman di sini. Jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dan berikan kita kekuatan untuk menantikan keselamatan itu. Amin, haleluya. Nah, kita tahu Yesus datang ke dunia ini adalah kembali untuk menyelamatkan kita. Karena Dia menyertai kita. Nah, jaminan yang ketiga adalah jaminan kepastian kehidupan kekal. Kita buka di Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jaminan yang ketiga adalah kepastian kehidupan kekal. Dari kehidupan kekal ini bukan ada di dunia. Dunia ini bukan kehidupan kekal. Masih banyak penderitaan.
Ya, masih banyak ketakutan dan kekhawatiran. Kehidupan kekal itu sudah tidak ada air mata di sana. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Berarti kepada kita orang-orang yang percaya. Ya, mereka adalah bagian dari orang-orang percaya termasuk kita saat hari ini. Mereka amin. Tuhan memberikan hidup kekal bagi kita. Mereka pasti tidak akan binasa. Wow. Jaminan Tuhan tuh pasti kehidupan kekal pasti tidak akan binasa. Ingat baik-baik, firman Tuhan kita harus renungkan itu siang dan malam, kata Paulus. Perlu firman Tuhan kita renungkan siang dan malam, bagaimana kita adalah bagian yang diberikan Tuhan kehidupan kekal. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini berbicara kehidupan yang nanti setelah dunia, setelah kematian. Ini luar biasa jaminan Tuhan, tidak ada yang lain di dunia ini. Jaminan kehidupan kekal tidak ada lain selain di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Percayalah, mereka pasangan hidup, tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Harta tidak bisa merebut kita dari iman kepada Kristus. Ingat baik-baik, jangan kita menjual iman kita karena persoalan. Karena persoalan dan masalah itu selama dunia ini kita masih ada di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Tantangan hidup selalu ada, apalagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Semakin iman kita, semakin yakin kita kepada Kristus, tantangan itu juga semakin dahsyat. Tetapi apa? Kita punya Allah yang lebih dahsyat. Amin. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Dia mengerti dan memahami karena Dia pernah datang ke dunia 100% manusia. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, sekali lagi saya membacakan jaminan kepastian kehidupan kekal yang diberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus adalah memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jangan, sekali lagi, jangan mempercayakan orang lain selain Yesus sebagai Tuhan. Kita buka lagi satu ayat lagi dalam Yohanes 3 supaya referensi ayat-ayat ini menguatkan kita semua. Yohanes 3 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah, tetapi tetap ada di atasnya. Ini ayat ini closingnya enggak enak ya. Tetapi kita mau menyadarkan diri aja, ayat ini sekaligus adalah berkat dan konsekuensi yang kita terima. Barang siapa percaya kepada Anak, yaitu kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tadi kita sudah cukup membahas tentang kehidupan kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus, jaminan kehidupan kekal. Nah, ada tetapi di sini. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak,
tebus menurut hadapan Allah. Ia tidak akan melihat hidup. Wow. Ini sekaligus ingatkan kepada kita, hati-hati. Ya, jangan banyak kompromi dengan dunia ini. Ya, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Kita anak Tuhan, jaminan Tuhan kepada kita adalah firman Tuhan. Sekali lagi bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita harus menjadi pengikut yang setia dan taat. Amin. Setia kepada firman. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan sudah kita baca. Saya membacakan kembali bahwa Allah menjamin menyertai kita. Nah, jaminan yang bisa kita terima yang pertama adalah keselamatan dan penghapusan dosa. Jaminan yang kedua, diberikan kepada kita kekuatan untuk menantikan keselamatan. Jaminan yang ketiga adalah kita menerima kepastian kehidupan kekal. Itu baik-baik. Nah, kesimpulan yang boleh saya catat bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini merupakan hadiah keselamatan dari Allah kepada setiap orang yang mau percaya. Sekali lagi, kelahiran Yesus ke dunia ini merupakan hadiah keselamatan dari Allah kepada setiap orang yang percaya. Keselamatan yang dikaruniakan itu bersifat kekal dan tidak akan lenyap. Keselamatan yang diberikan kepada kita adalah dikaruniakan itu bersifat kekal dan tidak akan lenyap. Nah, berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita dapat bisa menerima firman Tuhan hari ini, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya jemput pemain musik. Kita sama-sama kita mau naikkan pujian. Saya catat pujian dan saya mau belajar. Terserah
Kami masih diberikan roh untuk datang memuji menyembah. Terlebih Tuhan, kami boleh diberikan pendengaran akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau pernah hadir di dunia ini. Engkau lahir di dunia ini, menyampaikan kabar keselamatan bagi setiap orang. Janji-Mu Tuhan, Kau selalu menyertai kami ya Bapa. Sungguh kami bangga, kami punya Allah yang hidup, yang selalu punya kesabaran menghadapi pemberontakan kami manusia. Engkau tidak pernah melihat betapa banyak kesalahan kami ketika kami mau datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan yang Engkau berikan pada kami ya Bapa. Engkau datang Tuhan bukan untuk dilayani Tuhan, tapi Tuhan datang untuk melayani kami orang-orang yang berdosa. Karena kami Tuhan, Engkau mati di kayu salib atas dosa kami. Biar Tuhan Yesus kami yang ada merasa kesempatan ini Tuhan, kami boleh aminkan setiap jaminan firman Tuhan yang kami dengar. Bagaimana Tuhan selalu menjamin dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Engkau, supaya hidup kami Tuhan benar-benar akan menerima kehidupan kekal ketika kami kembali ke rumah-Mu Tuhan. Ingatkan kepada kami manusia, khususnya jemaat Tuhan yang saat ini boleh mendengar langsung maupun lewat online. Kami diingatkan Tuhan, supaya hidup kami jangan sia-sia. Hidup kami mau Tuhan setia dan taat kepada firman-Mu, supaya kami benar-benar bisa dapat menerima jaminan kehidupan kekal nantinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kami selalu dimanapun dan kemanapun kami pergi dan berada, supaya iman kami tetap teguh kepada Kristus. Iman kami tidak bergeser ketika kami hadapi masalah. Kami tahu Tuhan, tantangan dunia saat ini semakin jahat, tetapi kami tetap percaya mengandalkan Tuhan adalah sumber kedamaian bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita mau mendengarkan sebagian pengumuman, dan pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Lia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin membacakan pengumuman untuk mengingatkan kembali kalau Natal umum kita yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember tahun 2022 pukul 16.30 atau pukul setengah 5 sore. Jangan lupa bawa kerabat, saudara, tetangga yang mau hadirnya, bawa semua ke sini biar semua kita bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita ya saudara. Satu lagi ibadah Natal sekolah minggu akan diadakan tanggal 18 Desember tahun 2022 di sebelah gereja pukul 11 siang. Jadi kita semua ibadah di sini, anak sekolah minggu di sebelah. Itu aja pengumuman. Ada pengumuman tambahan. Kalau hari ini akan diadakan resepsi pernikahan
Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Demikian pengumuman hari ini sudah diumumkan bagaimana perayaan Natal sekolah minggu depan, dan Sabtu yang kedua nanti yang tanggal 24 kita akan ibadah Natal umum di tempat ini. Dan saat ini kita juga diingatkan kalau tidak kemana-mana, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hadir bersama-sama di resepsi pernikahan dari anaknya Ko Asyar dan Ibu Alim. Demikian pengumuman, dan saya saat ini kita tutup sama-sama pakai berdiri, kita mengakhiri ibadah kita sampai hari ini. Kita dengan satu di akhir ibadah kami hari ini. Tuhan, kami berterima kasih atas campur tangan dari Tuhan dari awal kepada sampai pada akhir ini. Kami boleh merasakan Roh Kudus selalu ada bersama-sama kami. Kami sudah memuji menyembah bahkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh jemaat Tuhan kepada dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di mana pagi siang ini Tuhan, Ibu Gembala kami tidak bersama-sama kami karena ada pelayanan di Hotel Orchard dalam pernikahan Faustin. Tuhan, Engkau lindungi Ibu Gembala kami bersama rombongan yang di sana. Ketika ada pelayanan di sana, Tuhan pakai Ibu Gembala kami Tuhan. Hikmat paripurna tambahkan kepada Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat pelayanan hari ini memberkatan nikah. Firman Tuhan yang disampaikan boleh ditemukan dan dikuatkan bagi calon pengantin ini masuk ke keluarga yang baru. Tuhan, biar acara-acara dari awal sampai akhirnya Tuhan campur tangan. Kami semua para saksi yang hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mentaruhkan semua persoalan masalah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan kami ya Bapa. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Ketika kami percaya Tuhan menyertai kami Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah, kami percaya kami akan dikuatkan. Kami akan dimampukan untuk menantikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan GBI Maturia. Apapun yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan jadikan semuanya berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan mulai anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, orang tua sampai manula dan balita. Tuhan tidak satu kecuali pun Tuhan menyertai dan memberkati seluruh jemaat GBI Maturia. Lindungi Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka yang kecelakaan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit menular jenis apapun Tuhan. Halaukan dalam nama Tuhan Yesus.
Tutup kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kemanapun kami melangkah, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bertahap Tuhan menanamkan berdoa, Tuhan campur tangan dalam program yang sudah disusun oleh Ibu Gembala kami di GPD Parturian. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan berikan kami kesehatan. Kami boleh sama-sama Tuhan bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan GPD Parturian Tuhan. Kami boleh melihat ada begitu banyak jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa disegarkan. Tuhan kami mau iman kami semakin bertumbuh ya Bapak, mengenal Engkau semakin hari semakin benar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai juga berbangsa negara kami saat ini Tuhan. Tuhan tetap jaga lindungi bangsa kami. Bapak Presiden Tuhan lindungi berkati. Misalnya hari ini juga kalau ada acara di Solo, membantu Tuhan. Tuhan tetap jaga dengan malaikat Tuhan lindungi Tuhan. Tuhan kami percaya ketika kami berserah, kami berdoa, kami mulai melihat campur tangan Tuhan bela atas bangsa kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala yang tidak baik Tuhan. Segala bentuk teror apapun Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kedamaian, mampukan tentara polisi untuk bekerja untuk mengamankan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami berseru kepada Engkau akan melihat dan menyertai dan melindungi bangsa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan pulang, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan sudah memberkati dalam pelayanan apapun yang kami kerjakan, sudah melayani Tuhan. Berkati semua pelayanan Tuhan hari ini Tuhan. Ketika kami mau pulang, kami akan percaya kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan hantarkan kami boleh datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan hantarkan kami kembali ke rumah dengan tidak kurang salah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau pulang, kami akan menerima berkat dari Engkau. Arahkanlah pandangan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan dan pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dan kita semua percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.